Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik dalam masa Prapaskah. Mari kita temukan kembali spiritualitas masa Prapaskah yang akan menguatkan hidup kita. Namun secara khusus Injil hari ini tidak berbicara kepada semua orang, tetapi rupanya berbicara kepada orang-orang penting. Maka spiritualitas yang kita temukan adalah pertobatan orang-orang penting. Dalam tradisi Yahudi, siapakah orang-orang penting itu? Ada 3. Yang pertama adalah rabi atau pengajar. Dalam tradisi Yahudi, pengajar atau rabi itu orang penting yang menguasai hukum Taurat, ilmu tafsir, juga hukum-hukum adat Yahudi. Orang penting yang kedua adalah bapa. Bapa di sini tentu saja adalah bapa atau pimpinan keluarga. Dialah yang mempunyai kewajiban untuk meneruskan tradisi-tradisi Yahudi. Dialah yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum keagamaan. Dan yang ketiga adalah para pemimpin. Dan para pemimpin ini adalah pemimpin komunitas, pemimpin sebuah tempat untuk belajar bersama dalam pendidikan adat Yahudi. Yang jelas pemimpin ini tentu saja harus seorang ahli hukum. Dia menjaga tradisi dan yang terpenting dia akan menjadi hakim atas suatu perselisihan. Itulah pentingnya sebuah peran orang penting. Peran utama ketiganya memang sangat mirip, tetapi yang paling utama adalah mereka menjaga tradisi Yahudi dengan hukum Taurat yang sangat berat dan ketat. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk melihat kembali peran yang penting itu, tetapi dalam spiritualitas yang benar. Maka mari kita temukan spiritualitas itu dalam Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12, tapi kita akan mencuplik yang penting. Yesus berkata, "Kamu janganlah suka disebut rabi karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus." 3 orang penting. Tetapi Yesus kemudian memberikan spiritualitas demikian. Barang siapa hendak menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Apa maksudnya? Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa menjadi orang penting harus berani menyerupai pelayan. Mengapa? Jangan sampai bahwa seorang pelayan itu lebih tinggi dari yang dilayani. Jangan sampai seorang pemimpin yang memegang otoritas hukum merasa lebih tinggi dari hukum yang harus ia jalankan. Kalau seorang pemimpin merasa lebih tinggi dari hukum yang harus ia pegang, maka hukum akan mudah dimanipulasi. Seorang pemimpin atau orang penting itu juga harus berani merendahkan diri. Supaya apa? Supaya hukum itu lebih tinggi daripada si pemegang hukum. Maka saudara-saudara yang terkasih, pertobatan orang penting rupanya sangat kontekstual pada saat ini. Apapun yang terjadi, hendaklah kita ingat, jangan sampai orang-orang penting merasa lebih tinggi dari hukum yang ia harus jalankan. Jangan sampai orang-orang penting menjadi lebih tinggi dari apa yang seharusnya ia lakukan dalam pelayanannya. Semoga ini akan menjadikan obat kedamaian dan ketentraman dalam hidup kita. Amin.